Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Ramadan dengan NIM 20101010500205 di kelas SMJE 004. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada PowerPoint yang berisi 4 soal ujian akhir semester Statistik 2 dengan dosen pengampu Bapak Iman Lubis. Kita langsung saja ke pertemuan yang pertama. Di soal yang pertama, yaitu ada di pertemuan 10 nomor 1. Dari 49 mahasiswa tingkat 3 diketahui bahwa rata-rata IPK-nya 2,72 dengan simpangan baku sama dengan 0,4. A. Buat selang kepercayaan 99% untuk rata-rata IPK seluruh mahasiswa. B. Tentukan ukuran sampel agar selisih rata-rata sampel X bar dengan rata-rata populasi mu pada selang kepercayaan 99% tidak lebih dari 8%. Kita langsung ke pembahasan pertemuan 10 ini. Ini adalah pembahasan pertemuan 10. Diketahui N sama dengan 49, X bar sama dengan 2,72, S sama dengan 0,4. Selang kepercayaan 99% untuk rata-rata IPK seluruh mahasiswa. A sama dengan 1%, maka A per 2 sama dengan 0,01 per 2 sama dengan 0,005, sehingga Z0,005 sama dengan 2,575. X bar sama dengan min dalam kurung ZA sama dengan ZA per 2 dibagi simpangan baku per akar N. Tutup kurung kurang dari mu lalu kurang dari X bar ditambah buka kurung ZA per 2 dibagi simpangan baku per akar N lalu tutup kurung. 2,72 min dalam kurung 2,575 dikali 0,4 per akar 49. Kurang dari mu lalu kurang dari 2,72 ditambah dalam kurung 2,575 X 0,4 per akar 49. 2,72 min dalam kurung 0,128 kurang dari mu lalu kurang dari 2,72
lalu ditambah dalam kurung 0,128. 2,591 kurang dari mu lalu kurang dari 2,848. 2,59 kurang dari mu lalu kurang dari 2,85. Jadi selang kepercayaan 99% untuk rata-rata IPK seluruh mahasiswa berkisar antara 2,59 sampai dengan 2,85. Itu adalah soal sekaligus pembahasan dari saya di pertemuan 10, nomor 1 A dan B. Ini dia yang B-nya pada pertemuan 10. Ukuran sampel pada selang kepercayaan 99% dan error tidak lebih dari 8%. A sama dengan 1%, maka A per 2 sama dengan 0,01 per 2 sama dengan 0,005. Sehingga Z 0,005 sama dengan 2,575. E sama dengan 8%, maka 0,08. S sama dengan 0,4, lalu ada N sama dengan ZA dibagi simpangan baku per dalam kurung 2 per E besar tutup kurung pangkat 2 sama dengan dalam kurung 2,575 dibagi 0,4 per 0,08 lalu tutup kurung pangkat 2 sama dengan dalam kurung 12,875 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 165,7 lalu sama dengan 166. Jadi, ukuran sampel pada selang kepercayaan 99% dan error tidak melebihi 8% adalah 166. Itu semua adalah pembahasan dari pertemuan 10 yang A dan B yang sudah saya bahas barusan. Kita akan ke pertemuan yang selanjutnya. Untuk soal yang selanjutnya, ada pertemuan 11 nomor 1 dan nomor 1 A dan B. Dari 49 mahasiswa tingkat 3 diketahui bahwa rata-rata IPK-nya 2,72 dengan dari suatu contoh acak 500 orang diketahui bahwa 160 orang menyukai makan seafood. A. Tentukan selang kepercayaan 99% bagi proporsi populasi yang menyukai seafood. B. Berapa ukuran sampel agar kita dapat percaya
90% bahwa beda proporsi, contoh dengan proporsi populasi tidak lebih dari 0,05. Kita langsung ke pembahasan pada pertemuan 11 yang akan kita bahas A dan B sekaligus. Diketahui N sama dengan 500, X sama dengan 160, A selang kepercayaan 99% bagi proporsi populasi yang menyukai seafood, A sama dengan 1%, A per 2 sama dengan 0,01 per 2 sama dengan 0,005 sehingga Z0,005 sama dengan 2,575. Proporsi sukses sama dengan X per N sama dengan 160 per 500 sama dengan 0,32. Proporsi gagal sama dengan 1 min proporsi sukses sama dengan 1 min 0,32 sama dengan 0,68. Proporsi sukses min buka kurung ZA per 2 dibagi akar proporsi sukses dibagi proporsi gagal per N lalu tutup kurung kurang dari mu lalu kurang dari proporsi sukses ditambah buka kurung ZA per 2 dibagi akar proporsi sukses dibagi proporsi gagal per N lalu tutup kurung. (0,32 min dalam kurung 2,575 lalu dibagi akar dalam kurung 0,32 dibagi dalam kurung 0,68 per 500 lalu kurang dari mu, 0,32 ditambah dalam kurung 2,575 lalu dibagi akar dalam kurung 0,32 dibagi dalam kurung 0,68 per 500 sama dengan 0,27 kurang dari mu lalu kurang dari 0,37. Jadi, dugaan proporsi selang kepercayaan 99% adalah berkisar antara 0,27 sampai 0,37. Itu adalah pembahasan pada pertemuan 11 yang bagian A. Lalu kita akan melanjutkan pembahasan pertemuan 11 bagian B. Berapa ukuran sampel agar kita dapat percaya 90% bahwa beda proporsi dengan proporsi populasi tidak lebih dari 0,05. Diketahui N sama dengan 500, proporsi sukses sama dengan 0,32, proporsi gagal sama dengan 0,68. A
sama dengan 10%, A per 2 sama dengan 0,1 per 2 sama dengan 0,05, sehingga Z0,05 sama dengan 1,645. N sama dengan dalam kurung ZA pangkat 2 dibagi proporsi sukses dibagi proporsi gagal per E besar pangkat 2 sama dengan dalam kurung 1,645 pangkat 2 dibagi dalam kurung 0,32 lalu dibagi dalam kurung 0,68 per dalam kurung 0,05 pangkat 2, yaitu sama dengan 235. Jadi, ukuran sampel dari selang kepercayaan 90% dengan proporsi populasi tidak lebih dari 0,05 adalah 235. Sekian pembahasan dari pertemuan 11 bagian A dan bagian B yang telah saya kerjakan. Selanjutnya ada soal teori dari pertemuan 12, latihan soal atau tugas. Ada nomor 1, tolong jelaskan perbedaan antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif, serta jelaskan beserta contohnya. Kita langsung ke pembahasan pada pertemuan 12 soal nomor 1. Untuk hipotesis 0 atau H besar 0 adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel independen dalam kurung X besar dan variabel dependen dalam kurung Y besar. Untuk contohnya, yaitu tidak ada hubungan antara warna baju dengan kecerdasan manusia. Pembahasan yang selanjutnya masih dalam pertemuan 12. Hipotesis alternatif atau H besar A kecil adalah hubungan yang menyatakan adanya hubungan atau pengaruh antara variabel dengan variabel lain. Untuk contohnya, yaitu adanya hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan prestasi dari belajar mahasiswa pada sekolah dasar. Sekian pembahasan dari pertemuan 12 soal teori nomor 1 yang telah saya kerjakan. Kita langsung saja ke pembahasan atau soal yang berikutnya. Mungkin ini soal yang terakhir. Ada pada pertemuan 13 soal nomor 1.
ada 12 rumah tangga yang merupakan sampel acak dari suatu penelitian. Antara lain dinyatakan tentang banyaknya konsumsi atas komoditi tertentu dalam satuan, harga komoditi dalam satuan, dan pendapatan dalam satuan. Kita ketahui bahwa permintaan terhadap komoditi tersebut untuk keperluan konsumsi Y besar akan dipengaruhi oleh harga X1 dan pendapatan X2. Hasil penelitian adalah sebagai berikut. X1 2, 5, 3, 3, 5, 4, 6, 3, 3, 4, 5, dan 6. Lalu X2 3, 7, 5, 4, 7, 6, 8, 6, 4, 5, 6, dan 4. Lalu yang terakhir Y 5, 9, 6, 8, 8, 10, 9, 12, 7, 11, 7, 13. A. Hitunglah B0, B1 dan B2 dan buatlah persamaan regresi linier berganda Y sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2. Untuk yang B, hitunglah SB0, SB1 dan SB2 sebagai kesalahan baku B0, B1 dan B2. Kita langsung ke pembahasan yang A pada pertemuan 13. Hitunglah B0, B1 dan B2 dan buat persamaan regresi linear berganda Y sama dengan 60 plus 6 plus Y sama dengan B0 plus B1 X2 ditambah B2 X2. X1 2, 5, 3, 3, 5, 4, 6, 3, 3, 4, 5, 6. Lalu sigmanya 49. X2 3, 7, 5, 4, 7, 6, 8, 6, 4, 5, 6, 4, 6. Lalu sigmanya 65. Y 5, 9, 6, 8, 8, 10, 9, 12, 7, 11, 7, 13. Lalu sigmanya 105. X1 pangkat 2 4, 25, 9, 9, 25, 16, 36, 9, 9, 16, 25, 36. Lalu sigmanya 219. X2 pangkat 2 9, 49, 25, 16, 49, 36, 64, 36, 16, 25, 36, 16. Lalu sigmanya 377. Y2 25, 81, 36, 64, 69, 100, 81, 144, 49, 121, 49, 169. Lalu sigmanya 983. X1 dibagi X2 6, 35, 15, 12, 35, 24, 48, 18, 12,
20, 30, 24, lalu sigmanya 279. X1 dibagi Y 10, 45, 18, 24, 40, 40, 54, 36, 21, 44, 35, 78, lalu sigmanya 445. X2 dibagi Y 15, 63, 30, 32, 56, 60, 72, 72, 28, 55, 42, 52, lalu sigmanya 577. X1 4,08, X2 5,417, Y 8,75. XD XB dibagi XDY, B sama dengan dalam kurung XTX min 1 X TY. N sigma X 2I, sigma X 2I, sigma X 2I, sigma X 1 pangkat 2, sigma X1 dibagi X2, sigma X2, sigma X1 dibagi X2, sigma X2 pangkat 2, lalu B0, B1, B2 dalam kurung sama dengan dalam kurung 3Y, lalu dalam kurung sigma Y, sigma X2 dibagi Y, lalu sigma X2 dibagi Y. Dalam kurung 12, 4965, 49 219, 279, 65 279, 377. Dalam kurung B0, B1, B2 sama dengan dalam kurung B0, B1, B2 sama dengan 105, 445, 577 sama dengan AB sama dengan H. B sama dengan A min 1 H. K sama dengan K11 ditambah. Untuk K11 sama dengan dalam kurung 219 dalam kurung 377 min dalam kurung 279 dalam kurung 279 sama dengan 82563 min 77841 sama dengan 4722. K12 sama dengan min dalam kurung 49 dalam kurung 377 dalam kurung min 279 165 sama dengan min 184,73 ditambah 181,35 sama dengan min 338. K13 dalam kurung 49 dalam kurung 279 min dalam kurung 219 dalam kurung 65 sama dengan 13671 sama min 14325 sama dengan min 564. K21 sama dengan min dalam kurung 49 dalam kurung 377 min 2,79 dalam kurung 6,5 sama dengan 18473 ditambah 18135 sama dengan min 338. K22 dalam kurung 12 dalam kurung 377 min dalam kurung 65 dalam kurung 65 sama dengan 4524 min 4225 sama dengan 299. K23 sama dengan min dalam kurung 12 dalam kurung 279 min 49 dalam kurung 65 sama dengan min 3348 ditambah 3185 sama dengan min 163. K31 sama dengan min 49 min 200 dalam kurung 49 dalam kurung 279
min dalam kurung 219 dalam kurung 65 sama dengan 13671 min 14235 sama dengan min 564. K32 sama dengan min dalam kurung 12 dalam kurung 279 sama dengan dalam kurung 49 dalam kurung 65 sama dengan min 3348 ditambah 3185 sama dengan min 163. K33 sama dengan dalam kurung 12 dalam kurung 219 min dalam kurung 49 dalam kurung 49 sama dengan 2628 min 2401 sama dengan 227. Sehingga diperoleh nilai determinan A sama dengan A11 K11 ditambah A12 K12 ditambah A13 K13, lalu determinan A sama dengan 12 dalam kurung 4722 tambah 49 lalu dalam kurung min 338 ditambah 65 dalam kurung min 564. Determinan A sama dengan 5664 min 16562 min 36660 sama dengan 3442. Dalam kurung B0, B1, B2 sama dengan 1/3442 sama dengan dalam kurung 4772 min 338 min 564 min 3338 299 min 163 min 564 min 163 227 lalu dalam kurung lagi 12 4965. BO sama dengan 1/3442 dalam kurung 4772 dalam kurung 12 ditambah min 338 dalam kurung 49 ditambah dalam kurung min 564 dalam kurung 65 sama dengan 1,1743. B1 sama dengan 1/3442 dalam kurung min 338 dalam kurung 12 ditambah dalam kurung 299 dalam kurung 49 ditambah min 163 dalam kurung 65 sama dengan 0. B2 sama dengan 1/3442 dalam kurung min 564 dalam kurung 12 ditambah dalam kurung min 163 dalam kurung 49 ditambah dalam kurung 277 dalam kurung 65 sama dengan 0,9442. Jadi persamaan linear berganda Y sama dengan BO plus B1X1 plus B2X2. Y sama dengan 1,7443 ditambah 0X1 ditambah 0,9442 X2. Berikutnya yang B, hitunglah SB0, SB1 dan SB2 sebagai kesalahan baku B0, B1 dan B2. ETE sama dengan YTY min BTXTY. ETE sama dengan sigma Y2 min BU sigma Y min B1 sigma XY min B2 sigma X2Y. ETE sama dengan 983 min dalam kurung 1,1743 dalam kurung 1,105 dalam kurung min 0 lalu dalam kurung 445 min dalam kurung 0,9442 dalam kurung 577. ETE sama dengan 983 min 123,3015 sama dengan 54 min 544,8034 min sama dengan 3148951. SE2 sama dengan ETE per N min K min 1 sama dengan sigma E 1 pangkat 2 per 12 min 2 min 1 sama dengan 314,8951
per 9 sama dengan 34,9883. B sama dengan X TX dalam kurung min 1 sama dengan A min 1 sama dengan 1 per 3442 sama dengan dalam kurung 4772 min 338 min 564 min 338 299 min 163 min 564 min 163 min 227. SB0 pangkat 2 sama dengan SE pangkat 2 D11 sama dengan 34,9883 per 3442 dalam kurung 4722 sama dengan 47,996 sama dengan SB0 sama dengan SB0 pangkat 2 sama dengan 6,9281. SB1 pangkat 2 sama dengan SE pangkat 2 D22 sama dengan 34,9883 per 3442 dalam kurung 299 sama dengan 3,0393. SB1 sama dengan akar SB1 pangkat 2 sama dengan 1,7433. SB2 pangkat 2 sama dengan SE2 D33 sama dengan 34,9883 per 3442 dalam kurung 227 sama dengan 2,3074. SB2 sama dengan akar SB2 pangkat 2 sama dengan 1,5190. Mungkin itu semua adalah pembahasan yang telah saya kerjakan dalam 4 soal. Ada di pertemuan 10, pertemuan 11, pertemuan 12, dan pertemuan 13 untuk memenuhi apa yang disuruh oleh Bapak Iman Lubis untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.